Selamat sore dari Ubud, Om Swastiastu teman-teman. Jadi saya sedang siap-siap mau pulang. Ini di tempat kerja, mau pulang sekarang ya. Kayaknya ada yang mengganggu nih. Iya. Jadi saya sedang berkemas-kemas untuk pulang. Ini merapikan meja. Jadi harus dirapikan supaya cleaning service-nya nggak banyak pekerjaan ngerapikan ya. Jadi tempat kerjanya sudah bersih, meja sudah bersih, tinggal sekarang berangkat pulang. Yuk, sekarang pulang dulu. Oke, waktunya pulang. Wah, sendalnya jengkling. Kalau ke sana, ke kiri, ke ruang yoga dan ruang lainnya. Kalau ke sana buntu. Jadi sebelum pulang harus absen sidik jari dulu. Lagi ada meeting di sini. Di sana di dalam ada meeting. Ini dia skuti kesayangan saya. Tanya kenapa kalau di Bali itu motornya matic semua. Lihat ini matic semua nih. Sudah sampai di rumah, sudah mencet bel, tinggal nunggu pintunya dibukain. Ternyata nggak dikunci. Ternyata nggak dikunci. Teret, deng 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 deng. Oke, sekarang mari kita bahas apa setelah sampai di rumah, yaitu tentang pengalaman hidup di Ubud alias di Bali selama 2 bulan lebih sedikit. Oke, saya sudah siap membahas mengenai bagaimana pengalaman hidup selama tinggal di Ubud kurang lebih berapa ya? Yaitu 1 bulan lebih sedikit ya. 2 bulan ya. Sorry sayang. 2 bulan lebih sedikit ya. Yang pertama apa ya? Yang pertama itu di awal-awal itu saya kesulitan mencari apa sayang? Nggak tahu. Dari yang simpel-simpel aja dulu ya. Jadi yang pertama itu di Ubud itu harga gorengan itu 1 biji 1.000 harganya. Mahal bagi saya. Karena di Jogja harga gorengan itu 1.500. Nggak tahu ya, mungkin di Ubud ada ya yang harga gorengannya 1.500, nggak tahu. Tapi pernah saya ke daerah sana, ke daerah Sayan kalau nggak salah namanya itu. Di sana ada gorengan harganya 2.003. Maksudnya beli 2.000 dapat 3 gitu ya. Yang kedua, ini apa namanya? Kalau menurut saya itu jalan di Ubud itu kecil-kecil. Jadi kalau berkendara, misalnya kalau bawa mobil itu ya jalannya itu seukuran bodi mobil gitu ya, walaupun 2 lajur gitu ya. Ya bagi saya kecil sih nggak nyaman kalau mungkin karena belum terbiasa aja ya, karena sebenarnya di Jogja juga di daerah desa-desa gitu jalannya kecil ya, nyaman-nyaman aja gitu. Hanya belum terbiasa aja, ya nggak sayang ya? Oke, sudah dikonfirmasi oleh istri saya. Kemudian apa lagi ya? Kalau di Ubud itu mungkin nggak hanya di Ubud ya, tapi di Bali kalau orang parkir motor itu semau gue, menurut saya. Kalau menurut saya semau gue. Pertama, jarang sekali saya temukan orang parkir motor yang stangnya dikunci. Jadi ya parkirnya ya nggak pernah kunci stang gitu. Itu kemudian juga parkirnya sama gue menurut saya itu agak di beberapa kondisi gitu parkirnya sembarangan gitu ya, nggak tertata rapi, makan badan jalan gitu ya. Gimana nggak makan badan jalan ya, karena jalannya mini gitu, jalannya kecil. Itu pengalaman saya, pendapat saya sih, semoga
Ya semoga nggak benar ya. Kemudian apa lagi ya? Di belakang saya itu ada musik ya, terdengar apa namanya? Terdengar samar-samar ya. Terus di atas itu ada suara layang-layang ya. Jadi sekarang lagi musim layang-layang di sini. Kemudian apa lagi ya? Jadi oh ya, pertama kali saya begitu sampai di Ubud, eh kalau di Jogja gitu ya, kalau kita ketemu orang di lingkungan baru, tempat kita tinggal baru kan, biasanya nyapa gitu. Kulo nuwun gitu, kita memberikan salam sebagai tanda respect gitu ya. Dan di sini, dan salamnya dibalas sih mestinya. Sama kalau kalau di Jogja gitu, kulo nuwun nggih itu langsung dibalas walaupun nggak kenal ya. Kalau di sini waktu pertama kali saya nyampe gitu, eh nyampaikan salam ya, kayak biasanya kalau di Jogja itu kan ngasih salam manggut gitu sambil senyum gitu. Di sini saya mempraktekkan hal yang sama. Saya bilang Pak gitu, manggil begitu, tanda respect begitu, malah saya bukannya dijawab sapaan, saya malah diliatin gitu. Ya mungkin mungkin heran gitu, ini siapa ini datang gitu ya. Gitu pengalaman yang pertama. Tapi setelah itu boleh dibilang ramah-ramah kok orangnya gitu. Kalau di Ubud ya, nyamu-nyamu Bali yang di Ubud gitu. Gitu ya menurut saya. Terus pengalaman lagi apa ya? Kalau nyetir di Ubud saya gugup. Nyetir mobil di Ubud gugup. Nah, ini masih terkait dengan apa namanya? Jalannya yang menurut saya itu jalannya kecil ya. Jadi agak gugup gitu nyetirnya. Terus untungnya ini selanjutnya itu, untungnya tinggalnya deket pasar. Jadi kebetulan tinggalnya depan rumah itu ada pasar desa. Jadi belanja bisa ini apa namanya? Belanja bisa langsung ke pasar itu, belanja kebutuhan pokok gitu bisa. Dan di pasar bagian besar ibu-ibu penjualnya ramah. Jadi kayaknya ibu-ibunya sudah ahli ya mendeteksi orang-orang pendatang baru gitu. Jadi kalau kita belanja gitu langsung di scanning, mungkin ya langsung tanya, raganya saking napi begitu. Ya, dari mana katanya gitu kan. Jadi mereka tahu kalau kita itu bukan orang asli Ubud gitu. Bukan orang asli, ya maksudnya tinggal di daerah sini gitu. Apalagi ya? Ini selanjutnya itu nyari toko komputer susah. Saya nyari-nyari toko komputer ya, sempat mau nyari aksesoris komputer gitu ya, nyari card reader untuk laptop gitu. Wah, muter-muter nyarinya harus nyari di peta Google dulu ya, mungkin karena belum terbiasa jadi susah ketemunya. Ketemunya juga udah jauh begitu ya. Susah dapatnya. Apa lagi ya? Boleh dibilang untuk harga barang-barang itu walaupun kebutuhan pokok ya, yang hal-hal bersifat kebutuhan gimana itu harganya lebih mahal ya. Misalnya apa yang kemarin itu lebih mahal, sang minyak ya? Hah? Berapa harga minyak kemarin tuh? Yang kamu bilang harganya 10.000 jadi 13.000 di sini loh. Lupa saya. Pokoknya ada kebutuhan pokok yang sebenarnya kalau di tempat lain gitu, misalnya di Jogja gitu, itu cuma 10.000. Di sini jadinya 13.000. Itu. Kemudian ini harga standar makanan itu distandarisasi itu 5.000. Jadi kalau nggak tahu, mungkin kalau di tempat lain nggak ada nasi jinggo ya. Kalau di sini nasi jinggo satu porsi yang menurut saya seporsi nasi kucing itu harganya 5.000 satu porsi. Misalnya kalau beli 5.000 kan mungkin karena ada ayamnya ya, kemudian ada telurnya sedikit gitu, ada tempenya juga mungkin karena itu ya. Tapi intinya itu rata-rata baik itu beli di pasar pagi-paginya atau beli di warung pinggir jalan itu harganya 5.000. Misalnya beli apa ya? Beli pecel. Kalau di sini pecel namanya tipat santok ya. Nah, itu lagi poin satunya. Pecel itu namanya tipat santok. Mungkin kalau bilang pecel nggak ngerti. Itu harganya 5.000, ada juga yang 6.000 gitu ya kalau di warung-warung biasa. Yang tipat santo itu malah saya dikasih tahu lah kakak saya bahwa kalau mau nyari pecel di Bali bilang aja tipat santo gitu. Kalau di Jogja jadinya lotek ya. Kalau gado-gado sini nggak ada kayaknya. Poin selanjutnya apa ya? Yang jelas nggak ada angkringan di sini. Nggak ada angkringan. Ini lagi warung pecel lele. Bener nggak sayang? Kalau di Jogja kan familiar tuh warung pecel lele gitu. Kalau di sini, kalau teman-teman keliling-keliling mau nyari pecel lele, mau tempe penyet atau mungkin ayam penyet begitu ya, warung penyetan lah istilahnya, nggak bakalan ketemu.
Karena di sini warung pecel lele itu namanya lalapan, jadi warung lalapan. Jadi namanya itu warung lalapan. Gambarnya sama dengan gambar warung pecel lele. Ada ayam, ada ikan, ada telur, ada apa lagi ya? Pokoknya ada itu dah, gambar ayam dia, gambar lele gitu. Gambar ikan goreng misalnya begitu. Nah itu dinamanya warung lalapan. Jadi kalau di Bali pengen makan pecel lele atau pengen makan apa gitu yang berkaitan dengan warung pecel lele, harus carinya di warung lalapan. Apa lagi ya? Ini warung babi guling di mana-mana. Jadi waktu saya begitu pertama kali sampai di jalan arah Gilimanuk dan Pasar itu ya kan, ke arah Ubud juga gitu ya. Sepanjang jalan tuh kan lapar tuh, jadi mau kelilingnya, mau nyari warung di pinggir jalan itu, ketemunya warung babi guling. Warung lagi, warung babi guling. Maju lagi nyari warung lagi, warung babi guling. Sampai nyampe di Negara baru ketemu warung Jawa ya. Jadi saya emang lebih suka ke warung Jawa, bukan berarti nggak suka babi guling, karena memang nggak makan babi guling, bukan nggak pernah dan nggak suka sih, memang nggak suka. Bukan nggak suka, emang nggak suka. Dulu pernah sekali waktu kecil. Jadi warung babi guling bertebaran sepanjang jalan. Ntar saya pikir dulu. Ini warung nasi jinggo juga bertebaran ya, khususnya kalau pagi jadi ada warung nasi jinggo banyak di pinggir-pinggir jalan gitu. Apalagi sore juga sama warung nasi jinggo yang udah dibungkus-bungkus dengan daun pisang. Nah itu yang saya suka. Jadi kalau di sini di Bali itu bungkus-bungkus makanan itu masih banyak pakai daun pisang ya. Saya suka sekali, jadi kesannya alami gitu ya. Dan di sini bungkusnya itu biasanya bungkusnya gede sekali, padahal isinya sedikit gitu. Pakai daun pisang yang lebar-lebar begitu, gede bungkusnya, isinya cuma sekepal begini gitu. Apalagi kalau beli sayuran mentah di pasar, nah ini poin lagi. Kalau beli sayuran mentah di pasar sebenarnya bisa dibilang murah-murah ya. Mungkin karena di pasar desanya dia murah-murah ya, bisa ada harga misalnya nangka sepotong 2.000, kemudian bandel sayur gitu juga harganya 2.000 satu porsi. Terus kalau beli tempe itu satu tempe, ada yang tempe harganya 3-5 ribu yang ukurannya kecil, tapi ada juga yang satu ukuran yang gede, panjang segini lah, kurang lebih 30 cm panjangnya, lebarnya itu mungkin 15 cm ya. Lebarnya 10 cm, panjang 30-an cm, itu harganya 5.000 tempenya segitu. Poin apa lagi ya? Ini di Bali itu kalau nyari tempe goreng nggak ada. Tempe goreng yang kayak di Jogja ya, kayak masuk kategori tempe goreng yang nggak kering-kering sekali digorengnya. Ya intinya tempe goreng begitu. Tidak pernah ketemu, bukan nggak pernah sih, pernah ketemu warung yang menjual tempe goreng, tetapi model tempe gorengnya itu seperti tempe goreng Bandung ya, jadi tempenya itu dibuat kering gitu, digoreng kering sekali. Itu saya nggak suka, yang itu keras ya. Jadi saya sukanya tempe goreng model-model tempe goreng seperti yang ada di angkringan-angkringan Jogja itu, jadi nggak terlalu kering, yang digoreng dengan tepung tapi nggak terlalu kering gitu. Itu nggak ada di Bali sampai sejauh ini, sampai 2 bulan lebih saya di sini nggak pernah ketemu warung seperti itu. Apa lagi? Lebih ke banyak bahas makanan jadinya. Apa lagi? Capcay ya sang ya? Capcay ya? Harganya mahal. Hidup di Bali mau hidup pakai standar Jogja ya nggak bisa ya. Capcay ya. Jadi kalau beli capcay di Bali, harga capcaynya mahal bagi saya. Ada nih kemarin yang 15 ribuan. Ada yang beli kemarin nih sayang ya. Standar ada yang harganya 15 ribuan. Cuman pernah beli di awal-awal itu, pernah beli harga capcaynya 18 ribu. Ya mungkin karena tempatnya lebih elit ya gitu ya, nggak tahu. Tapi kemarin dekat sini ada warung-warung bakmi Jakarta namanya. Iya kalau nggak salah, warung bakmi Jakarta itu, di sana ada capcay harganya 15 ribu. Oke, rasanya enak, ada ya. Kalau di Jogja juga segitu ya sekarang ya? Iya di Jogja juga segitu, 15 ribuan. Kalau di Jogja kan kalau nasi goreng gitu 12 ribu masih. 12 ribu ada capcay di Jogja, 12 ribu. Ngapain bahas Jogja ya, bahas Bali kok. Ya untuk 15 ribu oke lah. Gitu. Apalagi ya? Udah lama belum bisa ngomongnya ini. Apalagi? Lampu merah baru saya ingat. Lampu merah saya nggak pernah ketemu di Ubud. Pernah ketemu, ada 1-2 lampu merah, tapi kebanyakan di perempatan itu nggak ada lampu merahnya.
Mungkin karena jalannya kecil mungkin ya, terus karena masuk wilayah desa mungkin ya nggak ketemu lampu merah. Tapi di jalan-jalan utama yang nggak gede gitu ada lampu merahnya. Di daerah apa ya namanya itu? Pokoknya ada gitu. Terus, ini lagi yang poin penting, nyamuk. Nah, jadi di sini di Ubud banyak nyamuk ya. Jadi kalau tidur itu harus pakai kelambu. Nyamuknya, wah kalau udah masuk sore hari gitu, nyamuknya udah mulai dah nguing 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 gitu di kuping ya. Mengganggu sekali, nguing 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 nguing, dan menggigitnya sakit sekali. Ditambah lagi nyamuknya itu enggak apa ya, enggak nyamuknya itu jinak-jinak gitu, jinak-jinak sekali nyamuknya itu. Dia terbang gitu, ngeplak gitu, maksudnya ditamplak gitu ya, apa ya bahasa Indonesianya, intinya dibunuhlah dengan dikeplak begitu, pasti dapat, pasti mati. Nggak boleh ya sebenarnya membunuh ya, ahimsa. Tapi ya mau nggak mau itu nyamuknya gede-gede, jinak-jinak dan banyak, dan kalau gigit sakit sekali dan banyak sekali. Jadi mau nggak mau tidur itu harus pakai kelambu gitu. Itu yang nyamuknya jinak-jinak. Terus anjing bertebaran di mana-mana ya, sepanjang jalan itu banyak sekali anjing intinya ya. Pinggir-pinggir jalan gitu ada yang anjing yang terawat, ada yang nggak terawat. Apalagi di pasar ya, di pasar dekat rumah sini banyak sekali anjing-anjing yang sudah kikesan kalau bahasa Balinya itu ya. Udah gimana ya, udah rontok bulunya gitu, masih dia kasihan kayak nggak ada yang ngurus gitu ya. Dan anjingnya juga jinak-jinak, nggak galak-galak kok. Ya intinya anjingnya banyak. Terus warung di sini bukanya siang-siang, walaupun itu warung sembako ya. Kalau jam 8 pagi itu belum tentu buka. Warungnya buka siang-siang ya. Itu kayak kalau warungnya. Dan di sini banyak layangan, jadi ada khusus warung layangan gitu, jual layangan. Dan sekarang tuh lagi musim orang main layangan ya. Dan yang berisik ini, suara berisik gitu, itu suara layangan sebenarnya. Apa lagi ya? Segitu aja dulu lah, udah kepanjangan videonya, sambung lagi di vlog lainnya ya, ngebahasnya. Nanti kalau ingat lagi akan saya bahas lagi. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Terima kasih sudah mampir di channel saya, nonton video saya ini. Jangan lupa ditonton video saya yang lain-lainnya gitu ya. Bye bye, bye bye.